Malam itu, hujan turun perlahan, membasahi tanah yang sejak siang memijarkan panas. Angin berdesir dingin, membawa aroma tanah basah, bercampur wangi bunga melati yang entah dari mana datangnya. Di sebuah desa kecil yang seolah terpisah dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang wanita, janda, cantik, penuh pesona, tapi juga menyimpan luka dan rahasia yang tak pernah ia bagi kepada siapapun. Namanya Bu Ratri. Tubuhnya semampai, sorot matanya tajam, dan senyumnya menyimpan kisah yang lebih mengerikan daripada yang bisa kau bayangkan. Tak ada yang tahu bahwa di balik kain jarik yang selalu ia kenakan dan harum tubuhnya yang selalu menempel, ada dendam yang ia rawat sejak malam suaminya meregang nyawa dengan cara yang tak wajar. Orang bilang suaminya kena penyakit aneh, tubuh membiru, mata terbelalak, lidah membengkak, lalu mati dengan ekspresi penuh teror. Tapi Bu Ratri tahu, itu bukan kematian biasa. Dan dia pun mulai menyelidiki. Semakin dalam ia menggali, semakin gelap dan menjijikkan rahasia yang ia temukan desa yang selama ini terlihat tenang, ternyata menyimpan ritual-ritual pesugihan yang dilakukan diam-diam. Korbannya, perempuan-perempuan muda, anak-anak kecil, dan janda seperti dirinya. Pusat dari semua ini adalah seorang dukun tua yang disegani. Dukun yang katanya bisa menyembuhkan, melindungi, dan mendatangkan rezeki. Tapi di balik semua itu, tersembunyi niat cabul dan perjanjian setan yang haus tumbal. Bu Ratri tahu, dia harus berpura-pura tunduk, mendekat, lalu menghancurkan dari dalam. Tapi permainan ini bukan tanpa risiko. Ia bukan hanya menghadapi manusia bejat, tapi juga makhluk-makhluk gaib yang dilibatkan dalam perjanjian hitam malam-malamnya. Mulai dipenuhi teror dari bisikan di balik dinding kamar hingga bayangan hitam yang duduk di atas tubuhnya saat ia tidur. Tapi ia tak gentar. Karena yang ia hadapi adalah iblis berselimut manusia. Inilah kisah tentang keberanian seorang wanita yang tak hanya melawan kekuatan gaib, tapi juga membuka aib kelam seorang dukun cabul dan menghancurkan sistem pesugihan yang sudah lama mengakar. Kisah ini bukan hanya tentang mistis, tapi juga tentang kekuatan, harga diri, dan balas dendam. Selamat datang di Kisah Gelap, dan inilah kisah terungkapnya dukun cabul dan rahasia gelap pesugihan oleh seorang janda seksi. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang kematian yang bukan sekadar takdir tapi peringatan? Di sebuah desa kecil yang tampak biasa saja, hiduplah seorang wanita bernama Ratri. Cantik, tenang, dan dikenal sebagai istri Pak Dimas, seorang pedagang hasil bumi yang hidupnya tak neko-neko. Pasangan sederhana, katanya. Yang penting cukup makan, bisa tidur, dan tak ada utang. Tapi kadang, justru hidup yang tampak tenang menyimpan badai yang tak terlihat. Awalnya semua biasa saja. Pak Dimas dikenal baik dan rajin. Tapi sejak beberapa bulan sebelum kepergiannya, ia mulai sering bepergian. Katanya berdagang keluar desa. Kadang 2 hari, kadang 3 malam tak pulang. Ratri menunggu dalam diam, percaya suaminya sedang memperjuangkan masa depan. Tapi ketika dia pulang, dia bukan lagi orang yang sama. Tubuhnya kurus, wajahnya sayu. Tapi yang paling aneh adalah matanya. Tatapan kosong seperti orang yang kehilangan arah, tapi dalamnya seperti menyimpan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Malam-malamnya semakin aneh. Ratri sering terbangun karena mendengar suaminya meracau dalam tidur. Tapi bukan bicara seperti orang mengigau, melainkan seperti sedang berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Ampuni aku, tapi aku butuh lebih banyak waktu. Jangan dia, jangan yang itu. Aku cari yang lain. Itu bukan mimpi biasa. Suaranya berat, seperti keluar dari tenggorokan yang dicekik. Tubuhnya menggeliat, dan matanya kadang terbuka setengah, seperti melihat ke arah langit-langit, padahal tak ada apa-apa di sana, kecuali bayangan gelap yang entah dari mana datangnya. Ratri mencoba membangunkannya, tapi tangan Pak Dimas seperti membatu, dingin, kaku, dan tak sadar apapun. Saat ia akhirnya bangun keesokan paginya, ia tak mengingat 1 detik pun dari kejadian itu. Tapi semakin hari, semakin jelas ada sesuatu yang menempel padanya. Malam itu, malam yang disebut warga sebagai Jumat Kliwon, menjadi akhir dari semuanya. Sekitar pukul 3 pagi, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Ratri membuka, dan di sanalah Pak Dimas berdiri. Tubuhnya kotor penuh lumpur, kakinya basah seperti baru berjalan dari sungai. Tapi di luar tak hujan, dan tanah desa kering. Wajahnya pucat, nafasnya berat, dan dari bibirnya hanya keluar 1 kalimat, "Aku tak bisa mundur, Tri." Lalu tubuhnya ambruk. Ratri panik. Dibawa ke dalam, diselimuti, tapi tubuh itu terus menggigil. Demam tinggi, peluh dingin, tak mau makan. Hanya bergumam pelan,
sesekali menyebut nama yang tak pernah dikenalnya. "Kakang Sepuh, janjiku belum lunas. Jangan ambil dia." Dokter dipanggil, tapi hasilnya nihil. Tak ada penyakit yang bisa menjelaskan kondisi itu. Dan saat dukun pijat desa mencoba menyentuh tubuhnya, ia justru mundur dengan wajah pucat. "Maaf Bu, ini bukan urusan manusia biasa." Hari keempat, aroma busuk mulai keluar dari tubuh Pak Dimas. Bukan seperti orang sakit, tapi seperti bangkai. Rambutnya rontok, ujung kukunya menghitam. Dan yang paling mengerikan, saat Ratri mengganti bajunya, ia melihat dada suaminya. Penuh goresan-goresan seperti cakaran, membentuk pola segitiga tak beraturan. Malam itu juga, tubuhnya mengejang, matanya membelalak, lidahnya membiru. Dan dalam satu teriakan panjang yang menggema di seluruh rumah, Pak Dimas meregang nyawa. Tapi sebelum napas terakhirnya lepas, Ratri sempat mendengar satu kalimat lirih dari bibir suaminya. "Jangan buka petinya, jangan buka peti." Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Tapi sejak malam itu, Ratri tidak pernah sama lagi. Ia mulai menyendiri, menotap diri, tapi ada yang mulai berubah dalam tatapannya. Seperti seseorang yang baru saja menyaksikan kebenaran yang terlalu mengerikan untuk diceritakan, dan malam-malam sunyi itu mulai berbicara. Karena dari satu kematian, terkadang sebuah besar mulai terbuka. Dan inilah awal dari semuanya. Awal dari terbongkarnya dunia hitam yang selama ini tersembunyi di balik bau dupa dan mantra palsu. Kisah ini belum selesai. Tapi dari sinilah semuanya bermula. Setelah kematian Pak Dimas, suasana desa tak lagi sama. Rumah Bu Ratri tampak sepi, tapi justru dari kesunyian itulah bisik-bisik mulai terdengar dari segala arah. Di warung kopi, di depan langgar, bahkan di bawah pohon asem dekat balai desa, semua membicarakan hal yang sama. Itu mati bukan karena sakit biasa loh. Katanya malam terakhir sebelum meninggal, dia habis dari rumah Ki Arsa. Kalau sudah urusan Ki Arsa, bisa-bisa bukan cuma nyawa yang hilang. Nama itu Ki Arsa, seorang lelaki tua yang hidup menyendiri di ujung desa, dekat kebun bambu. Tak banyak yang tahu pasti dari mana asalnya. Ia datang belasan tahun lalu, membangun gubuk sederhana, dan tak pernah benar-benar bergaul dengan warga. Tapi anehnya, banyak orang datang ke rumahnya. Ada yang datang malam-malam, bawa ayam cemani. Ada juga yang membawa kain kafan bekas orang meninggal. Bahkan pernah terdengar kabar, ada yang datang bawa darah haid perempuan, entah untuk apa. Dan yang lebih mengerikan, orang-orang yang datang ke sana, banyak yang tiba-tiba kaya. Ada seorang pemuda pengangguran tiba-tiba punya truk 3 unit dan istri 2. Ada janda beranak 4, yang semula hidup dari belas kasihan tetangga, kini punya warung besar dan tanah sawah sepetak. Tapi keberuntungan, mereka selalu punya bayangan, seperti ada harga yang dibayar diam-diam, ada yang anaknya hilang, katanya diculik makhluk gaib, ada yang sering terdengar menangis tengah malam tapi tak mengaku, ada juga yang seolah kerasukan dan bicara dengan suara berat, bukan suara manusia. Semua kejadian itu satu persatu mulai dirangkai oleh Ratri. Ia bukan lagi wanita yang menutup telinga. Ia mulai memperhatikan, mencatat, mengingat siapa saja yang sering keluar masuk ke rumah Ki Arsa, apa perubahan yang terjadi pada mereka, dan apa saja yang mulai hilang dari hidup mereka setelahnya. Ia pun teringat dengan keganjilan dalam kematian suaminya, tubuh busuk, cakaran di dada, dan bisikan terakhir yang menyebut peti. Peti apa? Dan siapa kakang sepuh yang disebut Pak Dimas dalam tider-tider mengigau itu? Pertanyaan-pertanyaan itu makin mendesak saat malam-malam Bu Ratri mulai terganggu. Ia sering mendengar suara langkah kaki di atap rumahnya, lalu suara mencakar, tembok dan bisikan. "Sudah saatnya kau tahu siapa yang menjemput suamimu." Pada saat itulah, sebuah rahasia lama diungkap oleh seorang nenek tua penjaga warung dulu. "Sebelum kamu pindah ke sini, desa ini pernah hampir kosong karena 3 anak kecil hilang berturut-turut. Semua kejadian itu selalu terjadi di malam Jumat Kliwon. Dan orang terakhir yang terlihat dekat tempat kejadian selalu Ki Arsa, tapi tak ada bukti. Tak ada yang berani melapor Ki Arsa. Terlalu ditakuti, bukan hanya karena ilmunya, tapi karena katanya ia tak sendiri. Ia menjalin perjanjian dengan sesepuh dari Gunung Ijen, sosok gaib yang bisa memberikan harta, jabatan, kekuasaan asal satu hal dipenuhi, tumbal. Dan tumbal terbaik adalah darah segar dari yang tak bersalah. Setelah tahu semua itu, Ratri mulai sadar bahwa kematian suaminya bukan akhir, tapi permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Bahwa bukan hanya suaminya yang terlibat, tapi mungkin Ayasen yang sedang ditunggu. Karena dalam banyak kisah pesugihan, saat sang pelaku tak mampu memenuhi janji, yang diincar berikutnya bukan orang sembarangan,
tapi seseorang yang dekat secara darah atau secara cinta. Dan satu hal lagi yang membuat darahnya membeku, dalam katitan-katitan lama tentang ritual pesugihan, salah satu bentuk persembahan tertinggi adalah menyerahkan istri atau pasangan sendiri kepada sosok penunggu. Apakah itu sebabnya Pak Dimas berkata, "Aku tak bisa mundur"? Apakah ia sudah menyanggupi sesuatu yang tak bisa ia batalkan? Mungkin jawabannya ada di rumah Ki Arsa. Tapi untuk mengetahuinya, Ratri harus masuk ke dalam dunia yang bukan miliknya. Dunia gaib, dunia janji setan, dunia yang menuntut lebih dari sekadar nyali. Dan dari sinilah keinginannya untuk menguak semua rahasia banner-banner dimulai. Ada banyak cara kegelapan masuk ke dalam hidup manusia. Kadang ia datang sebagai teror, tapi seringkali ia menyamar sebagai pertolongan. Dan begitulah awal perjumpaan Bu Ratri dengan Ki Arsa. Bukan dalam bentuk ancaman, bukan pula lewat ritual penuh kemenyan, tapi melalui sapaan lembut seorang tua yang mengaku peduli. Hari itu, Bu Ratri sedang duduk sendiri di teras rumahnya. Hari sudah menjelang sore, langit tampak muram. Angin bertiup dingin, membawa aroma tanah dan sesuatu yang asing seperti dupa yang lama tak disulut. Tiba-tiba, datang seseorang berdiri di depan pagar. Tak mengetuk, tak bersuara, hanya menatap. Lalu tersenyum pelan Dayala Ki Arsa dengan jubah coklat kusam dan sorban lusuh di kepala. Ia tampak seperti kakek biasa. Tapi pandangan matanya dingin, tak bisa dibaca, seolah bisa menelanjangi isi hati siapapun yang dilihatnya. Saya dengar Bu Ratri ditinggal pergi suaminya dengan cara yang tidak wajar. Ratri hanya mengangguk, hati-hati, waspada. Kadang kematian seperti itu bukan datang dari kehendak Tuhan. Lanjutnya pelan, ada yang mengikat, ada yang membawa jiwa pergi sebelum waktunya. Kalimat itu seperti pancing, dan Ratri hanya diam. Tapi Ki Arsa terus menggali. Ia menawarkan bantuan. Katanya ia bisa menyelami alam gaib, mencari jawaban dari kematian Pak Dimas, bahkan memutus ikatan bila memang ada perjanjian yang belum selesai. Tapi semua itu tak bisa dilakukan sembarangan. Perlu dibuka jalannya, kata Ki Arsa. Lewat ritual kecil, cuma mandi bunga dan pembacaan doa. Halus terlihat wajar, tapi Ratri sudah cukup curiga. Ia menolak dengan alasan belum siap. Tapi Ki Arsa tak memaksa. Ia hanya meninggalkan satu kantong kecil kain bludru merah. Didek berisi 3 koin tua dan seikat rambut halus yang baunya aneh antara wangi bunga dan busuk bangkai. Kalau Bu Ratri berubah pikiran, bakar koin ini. Saya akan tahu. Sejak malam itu, gangguan mulai meningkat. Terdengar suara anak kecil berlarian di dalam rumah. Padahal tak ada siapa-siapa. Cermin kamar retak tanpa sebab. Dan yang paling menakutkan, tubuh Ratri mendadak labam-labam saat bangun tidur. Seolah ada sesuatu yang marah karena ajakan itu ditolak. Tapi cerita tak berhenti sampai di sana. 2 hari setelah penolakan, Ratri mendapat undangan. Bukan lewat kertas, tapi lewat mulut warga. Seorang janda muda bernama Yanti datang pagi-pagi. Wajahnya pucat. Tangannya gemetaran. Bu Ratri, tolong jangan nolak Ki Arsa kalau dia sudah datang. Saya dulu juga menolak, tapi anak saya yang jadi korban. Yanti menangis. Tak berani menjelaskan terlalu jauh, tapi dari caranya bicara, Ratri tahu wanita itu sedang diawasi. Dan satu hal yang membuat semuanya semakin mengerikan semalam. Sebelum Yanti datang, Ratri bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah lapangan tanah luas. Di hadapan ia, ada 7 lelaki tua berjubah, duduk membelakangi api unggun. Mereka semua membaca sesuatu dalam bahasa yang tak dikenal. Di tengah-tengah mereka, ada satu peti kayu hitam. Dari celah-celah peti itu, mengalir darah. Ketika Ratri mencoba mendekat, salah satu lelaki berpaling dan itu adalah wajah Pak Dimas. Tapi matanya hitam legam, dan dari mulutnya keluar suara rendah. Jika kau tak lanjutkan, semua akan ditagih darimu. Ratri terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Saat itu ia tahu, permainan ini bukan lagi tentang memilih atau tidak. Ini tentang siapa yang lebih kuat dirinya, atau perjanjian yang diwariskan padanya. Dan saat fajar menyingsing, ia membuka kantong beludru itu. 3 koin tua masih di sana, tapi rambut yang semula hanya seikat, kini telah bertambah panjang. Siapa yang menambahkan? Atau itu tumbuh dengan sendirinya? Tidak ada jawaban, hanya tatapan kosong ke arah jendela. Dan bisikan yang entah berasal dari angin atau sesuatu. Yang lain, datanglah malam Jumat. Kami tunggu di batas bumi dan nyawa. Maka dimulailah langkah Bu Ratri menuju dunia yang tak boleh disentuh sembarangan. Dunia di mana ritual bukan sekadar upacara, tapi perjanjian.
Dan setiap perjanjian pasti ada bayarannya. Pertanyaannya hanya satu, apakah Ratri akan jadi pelanjut atau tumbal berikutnya? Ada rahasia yang tersembunyi di balik rumah-rumah tua. Tapi rahasia yang satu ini bukan sekadar cerita usang. Ia berdenyut, bernapas, dan mungkin sudah lama menunggu seseorang untuk menemukannya. Malam itu, langit menggantung berat. Angin bertiup aneh, kadang lembut seperti belayan, kadang menusuk seperti bisikan kematian. Dan di malam itulah, Bu Ratri memutuskan sesuatu. Ia akan datang ke rumah Ki Arsa, bukan untuk menyerah, tapi untuk mencari, untuk melihat sendiri sejauh mana kebenaran bisa disembunyikan di balik dupa dan doa palsu. Dengan seikat bunga kantil di tangan dan kalung pemberian almarhum suaminya di leher, Ratri melangkah masuk ke halaman rumah Ki Arsa. Tidak ada pagar, tidak ada suara, hanya satu lampu minyak menyala redup di teras. Ki Arsa menyambutnya dengan senyum ramah yang dipaksakan. Sudah waktunya, Bu Ratri, katanya. Malam ini kita buka tabirnya. Ia membimbing Ratri ke ruang tengah. Lantai papan tua berderit setiap tanyak. Di pojok ruangan ada kendi, dupa, dan foto-foto lama yang dipasang tak beraturan. Tapi pandangan Ratri tertuju pada satu hal. Sebuah pintu kayu kecil, setinggi pinggang orang dewasa, tersembunyi di balik lemari. Ki Arsa tahu ia melihatnya, tapi dia hanya berkata, itu bukan untuk manusia biasa. Malam pun berlanjut dalam doa dan mantra. Ki Arsa membaca sesuatu dengan bahasa yang tak dikenal. Asap dupa memenuhi ruangan, dan entah mengapa, Ratri merasa seperti mengambang. Saat Ki Arsa masuk ke dalam keadaan trans, tubuhnya gemetar dan suaranya berubah berat. Ratri melihat kesempatan. Dengan pelan, ia bergerak ke arah lemari itu. Ternyata lemari tersebut tidak digeser, melainkan diangkat ke atas, seperti menyembunyikan pintu bawah tanah. Dan di sanalah semua mimpi buruk bermula. Pintu itu terbuka perlahan, menampakkan anak tangga batu yang turun ke dalam kegelapan. Udara dari bawah begitu dingin dan lembab, tapi juga membawa aroma menyengat, seperti darah basi dan bunga yang membusuk bersama. Ratri menuruni tangga itu. Satu persatu jantungnya berdetak tak karuan. Tapi ada sesuatu yang menariknya untuk terus melangkah. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah ruang sempit, tak lebih besar dari kamar mandi. Tapi di dalamnya terdapat altar batu dengan ukiran kuno. Dan di atasnya, sebuah peti kayu hitam, peti yang sama seperti dalam mimpinya. Di sekeliling peti itu, ada benda-benda aneh. Boneka bayi dari tanah liat yang sebagian sudah pecah, sepasang sandal kecil dengan noda darah kering, potongan kuku manusia di dalam mangkuk tanah, dan foto-foto lusuh dan tua dari orang-orang desa. Di antara foto itu, Ratri mengenali wajah-wajah yang tak asing. Ada wajah Yanti, janda muda yang pernah memperingatkannya. Ada juga wajah Pak Dimas, suaminya sendiri. Tapi yang membuatnya nyaris jatuh adalah satu foto lain, dirinya. Foto dirinya mengenakan kebaya merah, berdiri di depan rumahnya. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri, ia tak pernah memakai baju itu. Lalu terdengar suara dari balik ruang gelap. Kau tak seharusnya ke sini. Ratri berbalik. Ki Arsa berdiri di ujung tangga. Tapi wajahnya berubah. Bukan wajah tua yang biasa ia lihat, melainkan wajah pucat dengan mata merah dan urit-urit hitam menyembul di bawah kulit. Kau membuka jalan yang seharusnya tetap tertutup, gumamnya. Peti itu tak boleh dibuka, tapi kini ia sudah tahu siapa kau. Ratri melangkah mundur, tapi sesuatu mulai terjadi. Peti kayu itu bergetar, bunyi lirih seperti desahan atau isak tangis keluar dari dalamnya. Bau amis darah semakin kuat, dan dinding ruangan mulai berembun. Lalu, dari sela-sela celah peti muncullah sesuatu. Bukan tangan, bukan wajah, tapi rambut hitam panjang, basah, lengket, bergerak sendiri seperti hidup. Ratri menjerit, tapi jeritannya tertahan. Tenggorokannya tercekat, seperti dicekik oleh hawa yang tak kasat mata. Ki Arsa mengangkat tangannya, membaca mantra keras. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan doa, melainkan suara makhluk lain. Suara dari balik dunia yang tak seharusnya didengar. Manusia. Ratri meraih foto-foto itu, lalu menyiramkannya ke dupa yang terbakar. Api kecil menyambar, dan suara jeritan menggema dari dalam peti. Dalam kekacauan itu, Ratri berhasil lari naik. Nafasnya terengah, tubuhnya menggigil. Tapi dalam hati, ia tahu satu hal. Rahasia itu nyata, peti itu nyata. Dan rumah Ki Arsa bukan rumah biasa. Ia bukan sekadar dukun. Ia penjaga gerbang, dan yang ia jaga bukan sesuatu yang bisa dikurung selamanya. Malam itu, Bu Ratri kembali ke rumah.
Tapi sejak saat itu, ia bukan lagi wanita biasa. Ia sudah melihat apa yang tersembunyi di balik dunia ini. Dan yang lebih penting, sesuatu di dalam peti itu. Sudah melihatnya kembali. Kadang, kebenaran bukan datang dari mereka yang bicara, tapi dari mereka yang tak bisa bicara lagi. Setelah malam mengerikan di rumah Ki Arsa, Bu Ratri seharusnya takut. Seharusnya pergi, seharusnya lari dari desa itu dan melupakan semuanya. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak hari itu, matanya terbuka. Bukan hanya untuk melihat apa yang tampak, tapi apa yang selama ini tersembunyi. Dan semakin ia membuka diri, semakin banyak wajah-wajah lama mulai muncul. Bukan dari dunia nyata, tapi lewat mimpi, bisikan, dan kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan oleh akal sehat. Malam pertama setelah ia melihat isi ruang bawah tanah itu, Ratri bermimpi berjalan di tengah jalan desa yang sepi, lengket kelebu, dan udara begitu dingin. Di sisi kanan dan kiri, berdiri deretan rumah-rumah kosong. Tapi dari jendela-jendela gelap itu, ada yang memperhatikannya. Bayangan perempuan, Ainot, lelaki dengan wajah pucat dan mata kosong mereka. Takpak hanya menatap. Tapi saat ia sampai di ujung jalan, mereka semua menunjuk ke satu arah, ke pohon beringin besar di belakang rumah balai desa. Dan dari bawah pohon itu, terdengar isak tangis. Ketika Ratri mendekat, ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Dan di lantai kamarnya yang terkunci rapat ada bekas telapak kaki kecil, basah, seperti habis keluar dari sungai. Kejadian itu membuatnya mulai menelusuri satu persatu kisah orang-orang yang selama ini memilih diam. Ia mulai dari Yanti, janda muda yang dulu sempat memperingatkannya. "Aku dulu seperti kamu, Mbak," katanya, lirih. Saat Ratri mengunjunginya diam-diam. "Aku cuma mau hidup lebih baik. Aku pikir kalau ikut ritual itu, paling cuma mandi kembang dan jampi-jampi. Tapi setelah aku diberkahi, anakku mulai sakit-sakitan, matanya kosong, mimpinya penuh api. Dan seminggu kemudian, dia hilang." "Hilang?" tanya Ratri. Yanti mengangguk. "Pagi itu dia main di halaman. Aku tinggal sebentar ke dapur. Begitu balik, dia sudah nggak ada. Sampai sekarang nggak pernah ketemu." Ratri terdiam. Tapi Yanti menambahkan sesuatu yang lebih membuat darah membeku. "Tapi aku tahu dia nggak mati. Aku pernah dengar dia ketawa tengah malam dari arah pohon beringin itu. Dan 2 kali aku mimpi dia duduk dalam peti hitam sambil bisik-bisik manggil aku." Ratri tak bisa berkata apa-apa. Tapi dari sana, ia tahu korban-korban sebelumnya bukan hanya 1 atau 2. Ia mulai menyelidiki lebih jauh. Mengingat siapa saja warga yang tiba-tiba kaya mendadak, tapi keluarganya hancur. Ada Pak Sanusi, yang tiba-tiba bisa bangun toko dan beli mobil. Tapi istrinya ditemukan gantung diri di dapur dengan mata melotot dan mulut penuh tanah. Ada Mbok Jum, tukang jamu yang kini punya kios besar, tapi anak gadisnya mendadak bisu setelah seminggu menghilang tanpa jejak. Semuanya punya satu benang merah. Mereka semua pernah datang ke rumah Ki Arsa, tapi yang lebih menyeramkan adalah apa yang terjadi. Setelah itu, beberapa korban yang telah meninggal mulai datang ke Ratri. Bukan dalam wujud hantu menakutkan, tapi lewat pertanda di dalam laci mejanya. Muncul surat tua bertuliskan aksara Jawa kuno, padahal ia tak pernah menulisnya. Di halaman rumah, bunga kantil segar berserakan tanpa alasan. Dan setiap malam Jumat selalu ada aroma daging terbakar, meski tak ada siapapun yang memasak. Pada suatu malam, Ratri tak bisa tidur. Ia hanya duduk di kamar, memandangi jendela. Tepat tengah malam, jendela itu berembun. Dan di sana terbentuk tulisan, "Bukan cuma kamu yang dijanjikan." Ia melompat dari tempat tidur, membuka jendela lebar-lebar. Tak ada siapa-siapa, tapi ia tahu yang menyampaikan pesan itu bukan manusia. Ratri pun memutuskan satu hal. Ia akan mencari semua korban yang masih hidup. Ia ingin mendengar sendiri apa yang mereka alami, apa yang mereka serahkan, dan apa yang mereka tahu tentang isi peti itu. Tapi dari semua pengakuan yang ia kumpulkan, ada satu pola yang menakutkan. Semua orang yang pernah ikut ritual pesugihan, pada akhirnya kehilangan sesuatu yang mereka cintai. Dan dari semua pengorbanan itu, tak satu pun yang benar-benar bahagia. Uang datang, tapi disusul kematian. Kemewahan datang, tapi diikuti kegilaan. Dan semuanya kembali ke satu nama, Ki Arsa. Ia bukan sekadar dukun, ia juru baikara, tapi bukan untuk manusia. Dan Ratri semakin yakin, ia dipilih bukan hanya untuk melihat, tapi untuk menutup semua ini. Masalahnya, siapa yang akan menutup mulut? Iblis, kalau dia sudah menganggapmu miliknya. Semakin dekat seseorang pada kebenaran, semakin besar bayangan gelap yang mengikutinya. Dan itulah yang mulai terjadi pada Bu Ratri.
Setelah ia menyatukan potongan-potongan rahasia dan kesaksian korban, kehidupan Bu Ratri tak lagi sama. Rumahnya, yang dulu tenang dan sunyi, kini seolah menjadi tempat persinggahan meklok-meklok tak kasat mata. Dan gangguan itu tidak datang tiba-tiba, ia datang perlahan, seperti hembusan angin yang makin hari makin dingin menusuk. Awalnya, hanya suara langkah kaki di lantai bambu tengah malam, padahal semua pintu terkunci. Suara orang mandi di kamar belakang padahal tak ada siapapun di dalam. Helaan napas dari balik lemari, seperti ada yang bersembunyi di sana, menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Lalu aroma itu muncul, bau daging mentah yang bercampur dengan darah anyir. Kadang muncul dari kasur, kadang dari dalam bantal, bau sekon. Pernah satu malam, saat Bu Ratri mencuci muka, air dari gentong berubah menjadi merah keruh, seperti air rendaman daging yang lama. Tapi gangguan yang paling parah datang dari mimpi. Ia bermimpi berada dalam sebuah ruangan penuh peti kayu. Peti-peti itu terbuka satu persatu, dan dari dalamnya keluar tubuh-tubuh yang pernah ia kenal, anak-anak kecil, wanita muda, lelaki renta. Semua dengan mata kosong dan kulit pucat, berjalan perlahan ke arahnya, sambil berbisik, "Gantian Bu, gantian." Ia terbangun sambil menjerit. Tubuhnya basah oleh keringat, dan di dinding kamarnya ada coretan arang hitam yang tak pernah ia buat. "Aku lihat semuanya." Ia mencoba membersihkannya, tapi malam berikutnya muncul lagi, kali ini lebih banyak. Huruf-huruf berserakan di seluruh rumah, seperti pesan peringatan yang sengaja ditinggalkan. Dan mulai malam itu juga, Bu Ratri tak bisa tidur di kamar. Ia pindah ke ruang tamu, menyalakan lampu terang sepanjang malam. Tapi itu tak banyak membantu. Di ruang tamu pun, ia diganggu. TV menyala sendiri, menampilkan saluran kosong dengan suara denging aneh. Jam dinding berhenti pada jam 3:33 pagi setiap malam. Dan burung-burung peliharaannya yang dulu selalu ramai di pagi hari satu persatu mati tanpa luka. Ia memanggil Pak Ustadz dari kampung sebelah, tapi saat sang Ustadz masuk ke dalam rumah dan memejamkan mata untuk membaca doa, tubuhnya langsung bergetar dan dari mulutnya keluar suara berat. Perjanjian belum selesai, wanita ini sudah dilihat, sudah ditandai. Setelah itu, sang Ustadz pingsan, dan sejak hari itu, ia tak pernah mau kembali ke rumah Bu Ratri. Bahkan dari kejauhan, ia hanya berkata, "Segeralah pergi," sebelum semua pintu tertutup. Tapi pergi kemana? Ratri tahu, gangguan ini bukan karena dia salah langkah, tapi karena ia terlalu dekat dengan rahasia yang selama ini disembunyikan oleh banyak orang. Dan semakin ia dihinggapi teror, semakin besar rasa penasarannya. Ia mulai mencatat semua kejadian hari, waktu, gejala, dan dari semua pola itu, ia menyadari satu hal. Gangguan paling kuat selalu terjadi setelah ia membaca atau menyebut nama. Ki Arsa, nama itu seperti pemicu. Dan dari ingatannya, Ki Arsa pernah berkata dalam satu ritual, "Kalau kau tahu terlalu banyak, maka tubuhmu akan menjadi jendela bagi mereka yang belum punya bentuk." Apakah kini tubuh Bu Ratri sudah mulai menjadi jendela? Mungkin, karena sejak saat itu, ia bukan hanya melihat hal-hal ganjil, ia mulai mendengar suara-suara dalam kepalanya sendiri. Suara yang bukan berasal dari luar, tapi dari dalam pikirannya. Sendiri mengajaknya untuk kembali ke rumah Ki Arsa. "Ada yang harus kamu lihat, kau belum selesai. Buka peti itu." Ia berusaha melawan, tapi tubuhnya lemas. Makan tak enak, tidur tak bisa. Dan entah kenapa bayangan peti hitam besar di ruang bawah tanah itu selalu datang dalam pikirannya, seolah memanggil. Dan malam Jumat Kliwon berikutnya, ia tak sadar sudah berdiri di depan rumah kosong itu. Rama, Ki Arsa, gelap, sepi. Tapi pintunya terbuka sedikit. "Masuklah," bisik sesuatu di dalam dadanya. Dan langkah Ratri pun bergerak sendiri, tanpa tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari kengerian yang tak bisa dibalikkan. Karena mereka yang sudah menandai jiwamu tak akan pernah membiarkanmu pergi tanpa menagih bayaran. Kadang, pertolongan datang dari arah yang tak kita duga. Dan seringkali justru dari orang yang selama ini kita anggap tak punya peran. Dalam gelapnya hari-hari Bu Ratri, saat rumahnya telah berubah jadi ladang teror, saat doa-doanya hanya berbalas keheningan, saat ia sendiri tak lagi tahu mana mimpi dan mana nyata, sosok itu muncul. Bukan orang alim, bukan ustadz, bukan juga tetua desa, tapi seorang wanita tua yang dikenal pendiam, tinggal di ujung desa. Orang-orang memanggilnya Mbok Sumiam, penjual jamu gendong yang sehari-hari melintas tanpa banyak bicara. Rambutnya selalu disanggul rapi, matanya sayu, tubuhnya ringkih. Tapi ada satu hal yang selama ini tak banyak orang tahu termasuk Bu Ratri. Mbok Sumiam adalah saudara sepupu dari almarhum Ibu Ki Arsa. Dan karena itulah,
Dia tahu lebih banyak dari siapapun. Hari itu ia datang tanpa dipanggil, membawa segelas jamu, dan duduk di teras rumah Ratri seperti biasa. Tapi kali ini suaranya berbeda, tatapannya tajam. Aku tahu kamu sudah lihat, dan kamu sudah dilihat, katanya pelan. Ratri hanya diam. Kamu pikir mereka mengganggumu karena kamu sok tahu? Bukan. Mereka mengganggumu karena kamu punya sesuatu yang dulu pernah dicari oleh Ki Arsa, tapi tidak pernah ia dapatkan. Ratri mengernyit. Bingung? Mbok Sumia mendesah panjang. Jiwamu terang, Duk. Dan mereka butuh terang itu untuk membuka kembali gerbang yang pernah ditutup oleh almarhum suamimu. Kau pikir suamimu mati karena pesugihan? Tidak sesederhana itu. Jantung Ratri berdegup. Mbok Sumia lalu membuka gulungan kain tua dari dalam keranjang jamunya. Di dalamnya ada sepotong kayu kecil, berbau dupa, dan seuntai rambut. Ini milik suamimu. Aku simpan sejak malam dia datang padaku, minta perlindungan terakhir. Tapi dia terlambat. Sekarang, kalau kamu benar-benar ingin menghentikan ini semua, kamu harus tahu siapa sebenarnya yang membuka pintu pertama. Ki Arsa, tanya Ratri. Mbok Sumia menggeleng. Bukan, dia hanya perantara. Yang membuka gerbang itu pertama kali adalah seorang perempuan. Dia yang menyerahkan diri jadi tumbal. Awal, tapi kemudian berkhianat dan ingin hidup selamanya. Ratri menegang. Ia langsung teringat pada satu wajah perempuan misterius yang pernah muncul dalam mimpi-mimpinya. Wajahnya tak pernah jelas, tapi matanya tajam. Dan setiap kali muncul, ia selalu berkata, "Kau mirip aku." Siapa dia? Tanya Ratri. Mbok Sumia menggenggam tangan Ratri erat. Itu yang harus kamu cari tahu sendiri. Tapi kali ini, kamu tidak sendiri. Aku akan bantu, tapi kita harus kembali ke tempat itu, ke ruang bawah tanah itu. Tidak, Ratri spontan menolak. Tubuhnya langsung merinding. Aku tidak mau kembali ke sana. Mbok Sumia menatapnya tenang. Kalau kamu tidak kembali, kamu akan dihantui seumur hidup. Dan bukan cuma kamu, anak-anak desa ini, Set, akan jadi korban berikutnya. Karena dinding antara dunia mereka dan dunia kita sudah mulai retak. Ratri terdiam. Air matanya jatuh. Ia lelah, takut. Tapi dalam dirinya, ada bagian kecil yang tak mau tunduk. Malam itu juga, mereka bersiap. Mbok Sumia membekali Ratri dengan beberapa benda pusaka kecil, mantra pelindung, dan segenggam tanah dari makam suaminya. Kalau kau merasa akan hilang arah, pegang tanah ini. Dia akan membimbingmu. Ratri mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendiri. Di tengah kegelapan yang makin pekat, sebuah cahaya kecil mulai menyala. Dari tangan seorang perempuan tua yang selama ini hanya dikenal sebagai penjajah jamu. Tapi malam itu, ia menjadi satu-satunya harapan untuk menembus kegelapan pesugihan yang sudah mencengkeram desa mereka selama puluhan tahun. Dan petualangan mereka pun dimulai dengan satu tujuan, membongkar rahasia terakhir yang selama ini dikubur di dalam tanah. Bersama tubuh-tubuh yang tak pernah benar-benar mati, segalanya terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata untuk disangkal. Setelah malam itu, ketika Bu Ratri memutuskan untuk kembali ke ruang bawah tanah bersama Mbok Sumia, ada satu rencana gila yang terlahir dari keputusasaan. Menyusup ke dalam ritual pesugihan terakhir, berpura-pura menjadi calon tumbal, agar bisa menguak siapa yang masih aktif dalam lingkaran hitam itu, dan mematahkan kutukan dari dalam. Sebuah rencana yang bahkan tak pernah masuk akal sebelumnya. Tapi setelah melihat betapa dalamnya luka desa ini, dan betapa liciknya si dukun, cabul yang mengendalikan segalanya di balik jubah agama dan ucapan manisnya, tidak ada pilihan lain. Bu Ratri harus menjadi umpan. Mbok Sumia tak langsung setuju. Tapi setelah membaca pertanda dari arah angin, dari suara burung malam, dan dari mimpi yang datang 3 kali berturut-turut, ia sadar. Takdir memang sedang menuntut Bu Ratri menuntaskan apa yang telah suaminya mulai. Maka disusunlah siasat. Selama beberapa hari, Bu Ratri berlaga seperti wanita yang ingin mencari jalan cepat. Ia mendekati Ki Arsa, si dukun yang masih bebas berkeliaran di balik citra tokoh masyarakat. Ia tahu risiko itu besar. Sekali saja salah kata, ia bisa menjadi tumbal sungguhan. Tapi anehnya, Ki Arsa dengan cepat menyambut niat itu, seolah ia sudah menanti. Kamu terlambat datang, Bu, katanya sambil tersenyum samar. Tapi untuk perempuan sepertimu, pintu pesugihan selalu terbuka. Kata-kata itu menggema seperti racun. Tapi Ratri menahan diri. Ia harus mainkan perannya. Maka ia mengangguk dan berpura-pura tunduk. Malam yang ditentukan pun tiba. Ratri diminta mengenakan pakaian putih, dibaluri minyak wangi yang menusuk, dan dibawa ke sebuah bangunan tua di belakang rumah Ki Arsa, bangunan yang selama ini dikira kandang kosong. Tapi di dalamnya,
Ada tangga batu yang menurun ke bawah tanah. Nafas Ratri tercekat. Inilah tempat yang pernah ia lihat dalam mimpinya, dalam penglihatannya, dan dalam ketakutannya. Ruangan itu gelap, lembab, dan berbau anyir. Di sudut-sudutnya ada lilin hitam menyala, dan di tengah, altar batu dengan ukiran kuno, serta satu mangkuk besar berisi darah segar. Tapi yang membuat jantung Ratri hampir berhenti adalah 3 perempuan lain telah menunggu di sana. Semuanya muda, wajah-wajah baru yang tidak ia kenal. Mereka setengah sadar, seperti dikendalikan. Ki Arsa melangkah masuk, diikuti 2 pria bertopeng. Ia mulai melafalkan mantra dalam bahasa asing. Suaranya lirih tapi menggetarkan. Ratri tahu, ini bukan permainan. Ini adalah titik akhir. Jika ayah gagal, ayah akan benar-benar dikorbankan. Tapi ia juga tahu Mbok Sumia menunggu di luar, dan ia telah menanam pelindung di bawah altar batu itu. Ki Arsa mendekat padanya, tengah, terulur, menyentuh bahu Ratri. Dan pada saat itulah, ia membuka matanya dan menatap tajam ke arah dukun itu. Kau ingat wajahku, Ki? Ki Arsa tertegun, wahanya kaku. Aku istri dari Dimas, lelaki yang kau bunuh diam-diam. Karena ia menolak jadi muridmu. Dan dalam sekejap, suara gong besar terdengar dari luar. Mbok Sumiem telah mulai pembalikan energi. Lilin-lilin padam satu persatu. Para perempuan muda itu mendadak jatuh pingsan. Ki Arsa panik, berteriak pada anak buahnya. Tapi Ratri sudah menggenggam tanah makam suaminya dan menghamburkan ke altar pusaka terakhir yang menyegel kekuatan gelap. Ruangan mulai bergetar, batu-batu retak, lilin menyala lagi. Tapi kali ini dengan api biru. Ki Arsa menjerit, tubuhnya melengkung tak wajar, wajahnya melepuh. Kau wanita jalang, kau tak tahu apa yang kau ganggu. Tapi Bu Ratri hanya menatapnya dengan mata yang tenang. Aku tahu, aku ganggu neraka yang kau bangun dari tubuh-tubuh perempuan tak berdosa. Saat altar itu pecah, terdengar raungan makhluk yang bukan dari dunia ini. Tapi segel sudah berhasil ditanam. Mbok Sumia masuk, menarik Ratri dari dalam ruang, dan mereka berdua lari keluar sebelum semuanya runtuh. Ketika mereka menoleh ke belakang, rumah Ki Arsa terbakar dari dalam. Dan pagi harinya, tubuh Ki Arsa ditemukan hangus. Tapi wah tetap menyeringai, seperti menyimpan rahasia yang belum selesai. Tapi bagi Ratri, inilah akhir dari kutukan yang membunuh suaminya, yang membuatnya diburu mimpi-mimpi gelap, dan yang selama ini membuat desa mereka hidup dalam pura-pura. Dan sejak malam itu, tak ada lagi ritual rahasia di balik senyuman manis Ki Arsa. Tapi benarkah semuanya sudah berakhir? Saat fajar menyingsing keesokan harinya, aroma sangit masih menyelimuti desa. Rumah Ki Arsa telah menjadi puing, dan sisa-sisa pembakaran di bagian dalam menunjukkan bahwa api datang bukan dari dapur, melainkan dari bawah tanah dari ruang ritual, yang selama ini tersembunyi rapi di balik reputasi baiknya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah apa yang ditemukan setelah api padam. Di balik altar yang hangus, warga menemukan kumpulan foto, rambut, pakaian dalam perempuan, dan nama-nama yang ditulis dengan darah di dinding-dinding batu. Nama-nama yang ternyata milik para perempuan yang pernah hilang, gila, atau bunuh diri secara misterius di desa kami selama 20 tahun terakhir. Termasuk nama-nama dari keluarga terpandang, termasuk anak kepala dusun, termasuk adik dari mantan ustadz yang dulu pernah menghilang. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan kelam. Pesugihan Ki Arsa tak hanya soal kekayaan. Ia menjadikan ritual itu sebagai kedok untuk memenuhi nafsunya, menyelewengkan kekuatan gaib demi menjadikan perempuan sebagai tumbal, sekaligus pemuas iblis-iblis pesugihan. Dan lebih gilanya lagi, banyak warga ternyata sudah tahu, atau paling tidak mencurigai, tapi memilih diam karena takut. Karena Ki Arsa punya pengaruh besar, karena banyak dari mereka pernah juga meminta bantuannya, entah untuk dagang, untuk politik, atau untuk menggugurkan anak. Desa kami tidak hanya dibungkam oleh iblis, tapi oleh dosa kolektif yang disembunyikan di balik senyum dan doa. Saat mayat Ki Arsa dibawa ke pemakaman, tak ada seorang pun yang berani menyentuh langsung. Kulitnya melepuh, hitam seperti arang, tapi anehnya, matanya masih utuh, menatap kosong ke atas langit, dan di bibirnya ada senyum aneh. Bukan senyum damai, tapi seperti ejekan. Mungkin dia tahu, bahkan saat tubuhnya sudah mati, jejnya tak akan hilang sepenuhnya. Sejak itu, Bu Ratri menghilang dari keramaian. Ia tidak pergi dari desa, tapi memilih tinggal di rumah paling pinggir, jauh dari pasar dan jalan utama. Beberapa bilang, ia masih berhubungan dengan Mbok Sumiam dan sering bermeditasi di tempat suaminya dikuburkan.
Tapi bagi kami yang menyaksikan langsung semua ini, ia adalah pembuka kebenaran, dan kebenaran itu menyakitkan. Sejak Ki Arsa mati, banyak tokoh desa mulai jatuh satu persatu. Bukan karena santet, tapi karena skandal demi skandal mulai terbongkar. Proyek fiktif, kasus pelecehan, janji-janji kosong yang dulu diam-diam ditanam dalam mantra Ki Arsa, sekarang pecah dan menyebar seperti luka yang dibuka paksa. Desa kami tak pernah sama lagi. Tapi ada satu hal yang terus menghantui. Saat makam Ki Arsa dibongkar ulang oleh keluarga jauhnya karena ingin memindahkan jasad ke tanah. Leluhur makam itu kosong. Tidak ada tubuh, tidak ada tulang. Hanya tanah yang menghitam dan mengeluarkan bau belerang. Sejak itu, beberapa warga bersumpah sering melihat sosok tua bertongkat mondar-mondir di jalanan sepi menjelang malam. Wajahnya terbakar, tapi matanya menyala merah. Ada yang bilang itu cuma trauma, ada yang bilang itu jin, tapi kami yang tahu sejarahnya tahu itu bukan halusinasi. Karena kejahatan seperti itu tak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah wujud dan menunggu kesempatan untuk bangkit lagi. Dan mungkin desa kami masih menyimpan 1-2 orang yang siap membuka pintu kegelapan. Itu sekali lagi, semua kembali pada kita. Apakah kita akan memilih membungkam seperti dulu, atau bersuara sebelum semuanya terlambat? Dalam kegelapan, selalu ada yang memilih untuk tetap menyala. Kisah Bu Ratri bukan sekadar cerita tentang seorang janda yang kehilangan suami, tapi tentang perlawanan seorang perempuan terhadap kekuatan gelap yang selama puluhan tahun bersarang di jantung desa. Ia bukan orang pintar, bukan orang sakti, bahkan bukan tokoh yang diperhitungkan, tapi justru dari posisinya yang direndahkan. Ia melihat yang tak berani dilihat, mendengar yang tak berani diucapkan, dan akhirnya mengungkap yang selama ini dikubur dalam ritual dan darah. Dari satu ruang gelap, ia membuka tirai yang menutupi puluhan korban. Dari satu keberanian, ia menghancurkan sistem pesugihan yang tak hanya mengerikan, tapi juga cabul, najis, dan menjijikan. Karena kadang, iblis itu bukan datang dalam bentuk makhluk menyeramkan, tapi justru lewat orang yang paling sering menyebut nama Tuhan. Dan kini, semua kembali kepada kita. Apakah kita berani melihat kebenaran yang menyakitkan, atau tetap menutup mata demi kenyamanan palsu? Karena setiap desa punya rahasia, dan setiap rahasia menunggu untuk digali Injen. Tahu lebih banyak kisah nyata tentang dunia gelap, pesugihan, dan praktik mistis yang tak terungkap di permukaan? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi di channel ini, Kisah Gelap, tempat di mana kami mengangkat cerita-cerita tersembunyi dari sudut tergelap masyarakat di sini. Kami tak hanya bercerita, kami menguak kisah gelap, karena tidak semua kebenaran terlihat di siang hari. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan hati-hati, mungkin desa kalian juga menyimpan sesuatu.